Namun sampai detik ini, Eng belum tahu tentang takdir yang harus ia terima. Dan kali ini para biksu dan guru-guru sudah membahas kalau Eng harus segera diberitahukan tentang takdir yang sebenarnya kalau ia adalah seorang avatar. Namun guru yang sangat dekat dengan Eng merasa kalau beban itu masih terlalu berat bagi dirinya. Namun sang guru pun tak bisa lagi menunda-nunda dan memberitahukan Eng kalau dirinya adalah seorang avatar. Tentu saja Eng sangat syok mendengar fakta itu, sehingga ia pun tak henti-henti memikirkan hal tersebut. Beban avatar menjadi sangat berat sebab dunia yang awalnya damai dan hidup berdampingan menjadi sangat kacau sejak negara api menyerang. Pengendali air, tanah, api, dan udara dulu hidup sangat damai, dan avatarlah yang mampu mempersatukan keempat dunia sebab ia mampu mengendalikan keempat elemen tersebut. Dan kini inkarnasi avatar sudah berada di pundak Eng. Karena ia masih belum bisa menerima kenyataan, Eng pun memutuskan untuk pergi bersama teman baiknya yaitu Apa. Namun bertepatan dengan kepergian Eng, negara api datang dan menyerang rumahnya. Para biksu pengendali udara berusaha mempertahankan kuil mereka. Namun pasukan yang dibawa oleh negara api begitu kuat. Sang guru berusaha memanggil Eng, namun ternyata Eng sedang terjebak di sebuah badai besar. Kekuatan sang guru pun masih belum cukup untuk menghentikan pasukan negara api. Sedangkan Eng sudah tertelan ombak dahsyat. Raja api pun langsung meluluh lantahkan kuil para pengendali udara. Dan Eng secara tak sengaja menggunakan kekuatan avatar untuk membuat perlindungan pada dirinya. Bocil avatar mengamuk setelah melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Ulah perbuatan negara api. Beberapa waktu sebelumnya di sebuah desa es di tengah kutub selatan, ada dua orang kakak beradik sedang berkelana berburu mencari makanan. Namun Katara dan Sokka mendapat masalah. Ombak besar datang dan mereka terlempar ke tepi danau es. Namun Katara seperti melihat ada gumpalan es yang sangat besar. Katara terus memandanginya. Namun Katara mencoba untuk cuek dan mengambil kembali perahu mereka dengan kekuatan pengendalian airnya. Namun gumpalan es tadi mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Pasukan negara api yang sedang berada di sekitar sana pun langsung bergerak menuju sumber cahaya itu. Ternyata di balik gumpalan es tadi ada seorang bocil yang terkurung di dalam sana dengan panah bercahaya di kepalanya. Awalnya mereka takut dengan keberadaan bocil bernama Eng itu. Namun Katara tentu saja tidak akan membiarkan Eng begitu saja, sehingga akhirnya mereka membawa Eng ke desa mereka. Semua orang bingung melihat Eng. Namun salah satu sesepuh di sini langsung tahu kalau Eng adalah seorang pengendali udara. Namun para warga desa suku air tak percaya. Putra Raja Api pun sangat yakin kalau cahaya yang ia lihat tadi adalah seorang avatar, dan ia ingin mencarinya sebab itulah obsesi terbesar di hidupnya, yaitu menangkap avatar. Setelah Eng sadar dari pingsannya dan keluar melihat warga desa suku air lainnya, Sokka malah mengancam Eng. Namun Eng malah cuek lagi dan memanggil-manggil bison terbang miliknya yaitu Apa. Eng pun secara polos menggunakan kekuatan pengendalian udara miliknya. Semua orang tentu saja tercengang sebab Eng benar-benar seorang pengendali udara. Setelah Apa kembali, akhirnya Eng dibawa bertemu kembali dengan sesepuh di sini. Eng bercerita kalau ia terjebak di sebuah badai besar saat akan terjadi festival komet besar. Sesepuh ini pun tercengang sebab komet besar sudah terjadi 100 tahun lalu dan semua pengendali udara sudah musnah. Itu berarti Eng sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun dan ia adalah pengendali udara terakhir. Eng benar-benar tidak percaya dan langsung pergi begitu saja. Katara pun berusaha menghibur Eng. Sementara itu pasukan negara api sudah bersiap untuk menangkap Eng. Eng adalah satu-satunya pengendali udara yang tersisa di dunia. Dan kini semua orang di sini sudah tahu kalau Eng adalah seorang avatar. Negara api yang sudah mendeteksi keberadaan Eng langsung datang ke desa suku air untuk mencari avatar. Pangeran Zuko pun langsung meminta semua warga desa menyerahkan Eng. Jika tidak, desa air akan dihancurkan. Sokka pun berusaha menghentikan Zuko dengan cara mengajak Zuko berduel. Karena Zuko adalah putra pangeran Raja Api, tentu saja Sokka kewalahan menghadapi Zuko. Namun saat Zuko akan menghabisi Sokka, Eng muncul dan menghentikan semua pasukan negara api. Zuko pun tak menyangka kalau kini avatar sudah berada di depan matanya. Untuk menjaga keamanan desa suku air, Eng pun memutuskan untuk menyerahkan saja dirinya ke negara api. Eng pun langsung dimasukkan ke dalam penjara negara api. Namun ia menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk mengambil kunci penjara dari sang penjaga. Sementara itu Katara dan Sokka sepertinya menyesal membiarkan Eng dibawa pergi begitu saja, dan mereka pun akan menyelamatkan Eng menggunakan bison terbang milik Eng. Tepat saat itu Sokka datang bersama Apa sang bison terbang. Sementara itu Pangeran Zuko
Zuko sangat frustasi karena Avatar kabur dari kapalnya. Padahal sebelumnya ia sudah berhasil menangkap Aang. Kini Aang harus mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang Avatar, sehingga mereka harus datang ke Pulau Kyoshi, di mana itu adalah rumah dari Avatar sebelumnya. Aang pun tiba di Pulau Kyoshi dan ia sudah melihat patung Kyoshi yang agung. Namun mereka malah diserang oleh ksatria Kyoshi yang menjaga pulau ini. Namun mereka semua tercengang saat melihat patung Kyoshi menyambut Aang. Aang bersama teman-temannya pun dibawa menghadap pemimpin di sini. Awalnya mereka ditolak karena pasti akan membawa bahaya datang ke tempat yang sudah mereka jaga bertahun-tahun. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya Aang diterima dan waktu mereka hanya 2 hari untuk mempelajari apapun tentang Avatar Kyoshi. Pangeran Zuko yang masih terobsesi untuk menangkap Aang kini sudah datang ke pangkalan laut terbesar negara api untuk mencari informasi apapun itu tentang semua gerak-gerik yang aneh di sekitar kawasan ini. Namun Zuko tidak mau mengatakan kalau mereka sedang mencari Avatar. Zuko takut banyak pasukan dari negara api lainnya yang ikut-ikutan mencari Avatar. Tapi tampaknya Panglima Pangkalan Laut ini sudah sadar kalau Zuko sedang mencari Avatar, yang kini sedang berada di Pulau Kyoshi bersama Katara yang masih terus melatih kekuatan pengendalian air miliknya. Saat Aang melihat Katara berlatih, Katara mengajak Aang untuk mempelajari pengendalian air secepatnya, sebab ia harus bisa mengendalikan semua elemen. Ia datang ke sini untuk mempelajari semua hal tentang Avatar sebelumnya. Ia pun langsung bertapa di kuil Avatar Kyoshi yang merupakan pendahulunya. Penduduk Pulau Kyoshi sebenarnya agak takut dengan kehadiran Aang, sehingga mereka pun memperkuat latihan para ksatria. Kekhawatiran warga Kyoshi ternyata tidak salah. Pasukan negara api sudah bersiap untuk menyerang mereka dan menangkap Avatar. Saat semua ksatria Kyoshi sedang berlatih, tampak Sokka memperhatikan pemimpin ksatria di sini dan meminta agar dirinya dilatih juga oleh ksatria Suki. Awalnya Sokka mengikuti gerakan Suki dengan sangat baik, namun lama-lama gerakan Sokka agak lain nih. Sepertinya sudah tumbuh rasa cinta di antara mereka nih. Sementara itu setelah cukup lama Aang bertapa, akhirnya ia berhasil menghubungkan dirinya dengan Avatar Kyoshi dan masuk ke dalam dunia Avatar. Aang tampak takut melihat Kyoshi, namun ia harus banyak belajar dengan Avatar Kyoshi. Saat Sokka selesai berlatih, lonceng pulau ini berbunyi. Ternyata itu tanda ada bahaya sudah dekat. Ternyata pasukan negara api sudah bersandar di tepi Pulau Kyoshi. Katara berusaha menyadarkan Aang, namun ia masih terjebak di dunia Avatar bersama Kyoshi. Pasukan negara api pun langsung disambut oleh sesepuh di Pulau Kyoshi ini. Namun mereka tetap bersikeras melindungi desa mereka dan mengatakan kalau Avatar tidak ada di sini. Pangeran Zuko pun juga sudah dekat dengan Pulau Kyoshi. Aang masih juga belum sadar. Aang masih ragu dengan takdirnya sebagai seorang Avatar, sehingga memancing amarah Kyoshi. Kondisi semakin buruk sebab Zuko sudah berhasil menemukan keberadaannya bersama Katara, dan warga desa sudah terlibat peperangan dengan pasukan lain dari negara api. Avatar Kyoshi meminjamkan kekuatannya kepada Aang untuk melindungi Pulau Kyoshi yang sedang diserang oleh negara api. Seluruh ksatria dari Pulau Kyoshi berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari kehancuran akibat serangan negara api. Sementara itu Katara berusaha melindungi Aang yang masih terjebak di dunia Avatar dan belum sadar sama sekali. Dengan sedikit ilmu pengendalian air miliknya, Katara berusaha menghentikan pasukan Zuko. Namun tentu saja kekuatan Katara belum sebanding dengan kekuatan Zuko putra Raja Api. Namun saat Zuko akan menghabisi Katara, Aang datang dalam wujud Avatar Kyoshi. Hanya dengan satu serangan, Avatar Kyoshi melumpuhkan Zuko. Avatar pun langsung cepat bergerak ke tengah desa yang sudah mulai porak-poranda. Semua orang tercengang melihat kehadiran legenda mereka yaitu Avatar Kyoshi. Menggunakan kekuatan pengendalian 4 elemen miliknya, Kyoshi memukul mundur semua pasukan negara api. Setelah berhasil melindungi pulaunya, Kyoshi pun kembali masuk ke dalam jiwa Aang. Demi melindungi semua warga Pulau Kyoshi, Aang pun harus segera pergi dan melanjutkan perjalanannya, sebab pasti pasukan negara api akan kembali mengejarnya. Kini orang-orang yang awalnya putus asa mulai mendapatkan kembali harapan mereka setelah Avatar kembali. Namun tentu saja dengan munculnya Avatar di hadapan pasukan negara api akan meningkatkan obsesi mereka untuk menangkap Avatar. Bahkan kini Zuko bekerja sama dengan Panglima Pangkalan Laut negara api untuk menangkap Avatar. Berita tentang munculnya Avatar pun sudah disampaikan kepada Raja Api Ozai. Raja Api yang sangat kejam pun semakin memperkuat tekadnya untuk menguasai dunia setelah mendengar Avatar kembali.
Katara terus melatih pengendalian airnya. Namun walaupun sudah mendapat arahan dari sang avatar, Katara tetap saja belum bisa fokus mengumpulkan energi di dalam jiwanya. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Omasu, tempat terbaik di negara tanah. Lalu sampailah mereka di kerajaan Omasu. Tapi penjagaan di gerbang Omasu sangat ketat sekali. Mereka pun harus memikirkan cara untuk masuk ke dalam sana. Dan tepat sekali ada orang baik menawarkan mereka tumpangan, lalu memberikan sedikit penyamaran kepada Aang dan kawan-kawan. Dengan sedikit akting, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam sana. Dan gerbang yang dikawal oleh pengendali tanah pun terbuka. Di sini adalah pusat perekonomian negara tanah. Sokka pun tak menyangka masih ada tempat seperti ini setelah peperangan. Aang kembali melihat orang yang ia kira pengendali udara tadi. Dan setelah bertemu dari dekat, ternyata itu adalah warga Omasu yang menggunakan kursi terbang. Namun secara mengejutkan muncul sebuah ledakan besar. Asap tebal menyelimuti dan Aang langsung menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk menyingkirkan asap yang tebal. Dan Katara memadamkan api dengan pengendalian airnya. Salah seorang warga pun langsung datang menjemput Aang dan teman-temannya. Bapak tua ini adalah Sai, seorang ahli teknik satu-satunya di sini. Setelah insiden tadi, Aang pun memutuskan untuk tinggal dulu di Omasu dan memberikan pertolongan sebisa mungkin untuk menghentikan teror dari negara api. Namun saat Katara kembali berlatih pengendalian airnya, ia tak sengaja melihat Sai dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat Katara ingin mendekati Sai, ia dihalau oleh Jet. Lalu Jet pun menjelaskan kalau Sai sebenarnya mata-mata untuk negara api. Avatar sedang berkelana di kerajaan tanah dan ia akan menuju gua tertinggi di tempat yang bernama Omasu ini. Sedangkan temannya Katara sedang dihalau oleh para pengendali api yang menyerang Omasu. Jet yang merupakan ahli pedang di sini langsung menyerang mereka dan Katara tetap berusaha menggunakan pengendalian air miliknya. Karena mereka kalah jumlah, Jet pun langsung memanggil pasukannya dan para pengendali api yang selalu menebar teror ini pun berhasil mereka lumpuhkan dengan mudah. Kini Katara pun sudah menganggap Jet sebagai pahlawan di kerajaan tanah. Katara pun diajak ke markas Jet dan kaumnya. Sementara itu, Aang sudah tiba di gua tempat di mana bahan peledak yang sering meneror Omasu dibuat. Setelah masuk lebih dalam, Aang pun menemukan beberapa bukti bahwa ternyata dalang peledakan di Omasu adalah Jet dan kawan-kawan. Sedangkan di mata Katara, Jet adalah orang yang baik. Di tempat ini juga sudah tiba Zuko bersama pamannya yang terus-terusan memburu Avatar tanpa henti. Aang pun langsung memberitahukan Sokka kalau ternyata bukan negara api yang menjadi dalang peledakan di Omasu. Tapi saat Katara pulang, ia tak percaya kalau Jet adalah orang jahat, sebab Jet sudah mengalahkan pengendali api. Sokka pun sangat marah dan meminta Katara membuktikannya. Katara pun langsung menemui kembali Jet dan ternyata Jet mengakui bahwa ia adalah dalang teror ledakan di sini dengan alasan mencari keadilan. Dan sekarang komplotannya sedang menjebak Sai, bapak tua yang sudah menampung Katara dan Aang di Omasu. Kini koper yang dibawa oleh Sai adalah bahan peledak karena sudah ditukar oleh komplotan Jet. Akhirnya Katara pun mempercayai perkataan Aang dan mereka akan menghentikan aksi Jet. Namun saat mereka akan bergerak, Zuko malah datang menghalangi mereka. Namun kali ini Aang sendiri yang akan menghadapi Zuko. Avatar menggunakan pengendalian udara untuk melempar piring-piring ke wajah Zuko. Di sini Zuko tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian api miliknya, sebab jika sedikit saja ia mengeluarkan api, maka ia akan ditangkap. Sehingga mereka pun hanya bertarung menggunakan tangan kosong di tengah pasar. Sementara itu, Katara dan Sokka berusaha untuk mencapai puncak Omasu, sebab bapak tua ini sudah dijebak dan koper yang dibawanya adalah bom. Di atas pohon penjahat di Omasu sudah siap untuk meledakan. Katara pun menggunakan kekuatan pengendalian air miliknya untuk menghentikan panah api yang dilesatkan ke arah bapak tua tadi. Dan untung saja Katara berhasil dan panah api itu pun padam. Di tengah pasar, Aang masih menghadapi Zuko yang terus bersikeras ingin menangkapnya. Namun Zuko malah tak bisa mengendalikan emosinya dan Aang langsung dengan sigap memadamkan api yang dibuat oleh Zuko. Paman Zuko memintanya untuk segera pergi sebab petugas keamanan pengendali tanah sudah siap untuk menangkap siapapun pengendali api yang berkeliaran di negara tanah. Paman Zuko pun menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga Zuko punya waktu untuk kabur dari Omasu. Pangeran Zuko pun berhasil keluar sebelum semua gerbang di Omasu tertutup. Aang yang sedang memadamkan api pun juga malah tertangkap oleh para penjaga pengendali tanah. Sedangkan Katara dan Sokka sedang menginterogasi Sai, yang ternyata menjadi kaki tangan negara api di Omasu. Namun Sai mengatakan
mengatakan kalau dirinya terpaksa melakukan itu semua demi melindungi Omasu dari serangan negara api. Saat para prajurit negara tanah akan menuju penjara, salah satu dari mereka mendapat serangan dan ternyata itu adalah serangan dari Zuko. Demi menyelamatkan Paman Iroh yang masih terkurung bersama Aang, Katara dan Sokka pun berencana untuk menyelamatkan Aang. Namun Sai mengatakan hanya ada satu jalan untuk menuju penjara kerajaan tanpa melewati penjaga. Tapi jalan itu sangat angker dan mengerikan. Demi menyelamatkan Aang, Katara dan Sokka siap melewati jalan sesulit apapun. Jenderal Iroh pun akan dibawa ke Parit, tempat di mana semua tahanan harus menjalani kerja paksa. Tapi Aang malah dibawa ke tempat lain oleh prajurit. Ternyata Aang dibawa menghadap sang raja di Omasu. Saat melihat Aang, Raja Omasu tampak sangat, namun sang raja seperti sangat mengenali Aang. Dan ternyata Aang pun sadar kalau raja di depan matanya ini adalah teman masa kecilnya 100 tahun lalu. Raja Bumi heran kenapa Aang masih terlihat sama seperti 100 tahun lalu. Lalu Aang pun diberikan jamuan yang cukup mewah oleh semua anggota kerajaan tanah. Tapi sepertinya obrolan Raja Bumi dan Aang kali ini kurang baik. Sebab Raja Bumi ternyata sangat marah dengan Aang yang sudah hilang selama 100 tahun. Dan melewati perang besar yang dimana kekuatan Avatar sangat dibutuhkan. Sementara itu Sokka dan Katara pun siap untuk menyelamatkan Aang. Dan mereka akan masuk ke dalam gua paling keramat di Omasu. Namun saat mereka masuk ada beberapa kelompok orang sedang bernyanyi-nyanyi di dalam gua keramat ini. Sokka pun malah mendekat orang itu dan ikut bernyanyi. Avatar tampak sangat ketakutan saat Raja Negara Tanah ini memarahinya karena sudah menghilang selama 100 tahun dan melewati semua perang yang sangat besar. Aang menjadi tahanan di Negara Tanah bersama Paman Iroh. Namun Paman Iroh mendapat perlakuan yang sangat buruk dari para prajurit sebab mereka semua menyimpan dendam yang sangat besar dengan semua orang dari Negara Api. Saat akan melanjutkan perjalanan, Paman Iroh meninggalkan jejak karena yakin Zuko akan menyelamatkannya. Dan benar sekali, Zuko berhasil menyamar dan menyelinap masuk ke dalam penjara Negara Tanah. Namun ia baru mendapat kabar kalau pamannya sudah dibawa ke Parit, tempat di mana tahanan akan menjalani kerja paksa. Zuko pun langsung cepat-cepat mencari jalan ke Parit dan ternyata jejak yang ditinggalkan oleh pamannya berhasil ditemukannya. Sementara itu, Katara dan Sokka masih mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan Aang. Mereka pun sangat nekat dengan melewati terowongan paling mengerikan di Omasu ini. Jalan sangat gelap, namun Sokka menyadari sesuatu, kalau di dalam gua ini ada batu yang sangat berkilau. Sokka yakin kalau cahaya ini akan mengantarkan mereka ke ujung terowongan. Namun Katara tak percaya dan mereka malah bertengkar di dalam gua ini. Sedangkan Aang benar-benar butuh pertolongan sebab Raja Negara Tanah kini sangat marah dengan Aang dan terus memberikan pelajaran kepada Aang walaupun Raja Tanah ini sebenarnya teman Aang 100 tahun lalu. Aang terus-terusan diserang dengan batu-batu hijau yang menjebaknya. Raja Bumi mengatakan itu belum sebanding dengan sulitnya peperangan selama 100 tahun saat Aang menghilang. Katara dan Sokka pun sudah mulai damai dan mereka terus mengikuti cahaya di terowongan ini. Namun yang mereka temui malah